Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo dicek dulu temannya siapa nih yang belum hadir. Hadir semua? Oke, Alhamdulillah. Baiklah Nanda, sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau cek dulu nih laporan literasi Ananda semua. Silahkan diantar ke meja Ibu ya. Baiklah Ananda, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Yang mana kali ini kita akan masuk ke pembelajaran pertama. Judul materi kita hari ini yaitu pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan. Ananda, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, semuanya memiliki peranan penting masing-masing. Tidak ada satupun makhluk hidup yang diciptakan tanpa alasan. Namun, sayangnya telah banyak hewan dan tumbuhan yang hampir punah, baik karena seleksi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia. Dari kepunahan makhluk hidup ini banyak menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung makhluk hidup lain. Ananda, ada sejumlah hewan-hewan yang terancam punah, di mana mereka memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Hal ini bisa disebabkan oleh tadi yang Ibu sebutkan, karena ulah manusia seperti pemburuan liar, pembakaran hutan, dan lain-lain. Adapun hewan-hewan yang terancam punah saat ini, yang pertama ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera memegang peranan penting bagi ketersediaan ekosistem. Jika mereka tidak ada, ekosistem hutan menjadi tidak seimbang. Selain itu, manusia juga tidak ragu dan takut lagi untuk menebang hutan secara liar, karena sudah tidak ada lagi hewan predator yang mereka takuti. Yang kedua ada komodo. Komodo merupakan spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia. Komodo termasuk hewan yang terancam punah. Nah, untuk melindungi komodo, pemerintah membuatkan sebuah taman nasional yang bertujuan untuk melestarikan komodo. Hewan langka yang ketiga yaitu orang utan. Orang utan berasal dari Provinsi Kalimantan dan Sumatera. Orang utan dapat kita temui di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Orang utan adalah satwa asli Indonesia. Nah, lagi-lagi kita kehilangan habitat ini dikarenakan pembukaan hutan secara liar. Selanjutnya ada gajah Sumatera, ada badak Jawa, badak Sumatera, burung jalak Bali, burung cendrawasih, dan anoa. Ananda, Indonesia memiliki berbagai macam hewan, baik di darat maupun di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, juga sebagai ciri-ciri identitas bangsa Indonesia. Nah, hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Manusia membutuhkan hewan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Namun, walaupun begitu, kelestarian hewan juga tidak boleh diganggu. Selanjutnya, adapun pemanfaatan hewan oleh manusia, antara lain yang pertama, hewan sebagai sumber pangan. Misalnya, ada ayam, ikan, apalagi sapi, bebek, dan masih banyak yang lain.
Yang kedua, hewan sebagai bahan sandang. Misalnya domba, apalagi anak ibu? Sapi, kerbau, ular, dan lain-lain. Yang mana hewan-hewan ini dimanfaatkan kulitnya untuk mengolah berbagai macam keperluan manusia seperti pakaian. Iya, betul sekali. Yang ketiga, hewan sebagai sumber bahan obat. Misalnya minyak ikan, ekstrak seafood laut, dan lain-lain. Yang keempat, hewan sebagai bahan kerajinan. Contohnya kulit kerang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan atau hiasan di rumah. Kemudian, yang terakhir, hewan dimanfaatkan tenaganya. Misalnya, kuda. Kuda dimanfaatkan untuk dapat menarik delman. Kemudian apa lagi? Kerbau. Kerbau dapat digunakan tenaganya untuk membantu para petani membajak sawah. Pintar anak ibu. Ananda, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Nah, cara kita untuk menjaga keseimbangan alam ini, yang pertama, kita menjaga habitat atau tempat tinggal hewan-hewan. Yang kedua, tidak ikut menggunakan bagian-bagian tubuh hewan yang hampir punah. Misalnya seperti gading gajah atau pakaian yang berbahan dasar kulit harimau, karena kan kulit harimau juga termasuk hewan langka. Dan masih banyak hewan langka yang lain. Yang ketiga, kita tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan hingga mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka dan punah. Nah, Ananda, itu tadi 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu keseimbangan atau kelestarian makhluk hidup, terutama untuk hewan-hewan yang hampir punah saat ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengajak Ananda semua untuk membentuk kelompok, karena sebentar lagi Ibu akan memberikan tugas kelompok. Baiklah, sudah semuanya membentuk kelompok? Oke, terima kasih ya semuanya. Selanjutnya, tugasnya yaitu setiap kelompok berhak memilih hewan apa saja yang ingin Ananda angkat sebagai topik diskusi kelompok dari ke-9 hewan yang hampir punah yang kita bahas tadi. Nah, setelah Ananda semua memilih hewan mana yang akan dijadikan topik pembahasan diskusi kelompok, selanjutnya Ananda dan teman-teman kelompok membuat daftar pertanyaan mengenai hewan tersebut. Nah, pertanyaan yang harus ada dalam lembar pertanyaan boleh mengenai seputar tempat tinggal hewan, manfaat hewan, upaya melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut. Kemudian yang terakhir, Ananda bisa meletakkan pertanyaan seputar ciri-ciri hewan tersebut atau manfaat tubuh hewan itu untuk hewan tersebut. Nah, bagaimana Ananda? Ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti tentang tugas kelompoknya kali ini? Oke, sudah mengerti ya? Baiklah, Ibu akan memberikan waktu Ananda semua untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Nah, baiklah, karena semuanya telah mengerjakan, Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya di setiap kelompok. Selanjutnya, Ibu ingin melihatkan sebuah video. Tujuan Ibu melihatkan video ini tidak lain selain untuk menambah ilmu pengetahuan. Ibu ingin Ananda semua dapat meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberagaman dan keunikan dari setiap makhluk hidup. Nah, video kali ini Ibu ingin melihatkan tentang daur hidup kupu-kupu.
Selamat menyaksikan Ananda. Ini akan Ibu jelaskan tentang metamorfosis dari kupu-kupu. Pertama, telur. Telur merupakan tahapan paling awal dalam proses ini. Jadi, kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya, kupu-kupu ini akan meletakkan telurnya di ujung-ujung daun atau di bawah daun. Kemudian, telur kupu-kupu ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Tahap yang kedua, setelah telur tadi menetas, kemudian telur tersebut akan menjadi larva atau ulat. Nah, setelah menjadi larva atau ulat, akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah itu, jika ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat kembali untuk menjadi sebuah kepompong. Kepompong atau pupa ini merupakan tahap ketiga dari siklus hidup kupu-kupu, di mana biasanya kepompong ini dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Biasanya kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini juga biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Tahap yang terakhir, tahap keempat. Setelah kepompong tadi, maka akan menjadi kupu-kupu atau imago. Imago atau kupu-kupu ini merupakan proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong tersebut dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena adanya sebuah cairan. Nah, cairan ini berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Biasanya cairan ini disebut dengan hemolimpa. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya bisa mengering dan sayapnya juga bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makanannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada siang hari. Jadi kupu-kupu itu makannya adalah nektar ya atau sari bunga. Kemudian di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang perilaku kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini umumnya dia aktif pada siang hari dan tidur di malam hari. Kupu-kupu juga mampu terbang setinggi 2-3 meter di udara. Semakin besar sayapnya, maka akan semakin tinggi kupu-kupu terbang. Kupu-kupu termasuk hewan yang mencari makan secara individual, jadi dia mencari makan secara sendiri-sendiri. Ada juga spesies kupu-kupu tertentu yang justru dia makan bangkai hewan atau tanah yang basah. Terus Ibu akan jelaskan juga ciri-ciri kupu-kupu. Nah, ciri-ciri kupu-kupu itu antara lain pertama, kulitnya itu dari keritin. Terus kupu-kupu itu dia bernapas menggunakan trakea. Aktif pada siang hari, dia mempunyai kaki sebanyak 3 pasang serta memiliki telapak kaki yang halus. Menghisap nektar bunga, punya mata yang banyak atau majemuk. Terus lagi dia punya abdomen atau perut. Ukuran sayap lebih besar dibandingkan tubuhnya. Dan ciri yang terakhir, beristirahatnya dengan menegakkan sayapnya. Demikianlah penjelasan Ibu tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, bagaimana Ananda videonya? Menarik? Menarik, alhamdulillah. Nah, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki keunikannya masing-masing dan manfaatnya masing-masing. Nah, yang terakhir Ananda, Ibu ingin mengajak Ananda semua untuk membuat poster ajakan untuk menjaga kelestarian satu jenis hewan yang Ananda pilih sendiri.
yang mana hewan yang ingin Ananda angkat. Ibu sarankan dari ke-9 hewan yang tadi kita bahas ya. Baiklah, selanjutnya setelah Ananda memilih satu jenis hewan, selanjutnya Ananda membuat poster tersebut di kertas HVS saja. Kemudian yang harus ada di dalam poster itu antara lain tentunya nama hewan, ciri-ciri khusus hewan tersebut, kemudian apa penyebab hewan tersebut langka atau punah. Kemudian kalimat-kalimat ajakan berupa upaya-upaya menjaga kelestarian hewan. Nah, poster ini dibuat menggunakan kata-kata yang baku. Nah, dari tugas yang Ibu berikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Ibu rasa semuanya sudah paham dan Ibu berharap di pembelajaran kali ini Ananda semua dapat mengaplikasikan ilmu yang telah kita pelajari hari ini, yaitu dapat menjaga dan melestarikan hewan di lingkungan sekitar. Baiklah, cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.